mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hidup kita, setiap tingkah laku, perbuatan, etika dan moralitas di dalam peradaban manusia kita diajarkan dalam 12 kata. Xiao ti zhong xing, li yi lian qi, ren ai ho ping. 12 huruf. Yang pertama, berbakti. Berbakti, xiao. Sebagai seorang anak harus berbakti dan patuh kepada orang tuanya. Dalam hubungan antara anak dan orang tua, sikap santun, hormat, patuh dan berbakti harus diutamakan. Orang tua sudah berbuat sangat banyak untuk kepentingan kita, maka sangat layaknya kiranya kalau kita berusaha membalasnya. Pernah teman saya itu sama juga, kita keluarga besar dari Dharma, udah umur 80 tahun meninggal, tinggal mamanya. Anak-anaknya yang merantau ke daerah lain pulang semua. Saya dikati ngobrol lagi pada anak-anaknya, pernahkah Anda sering nelpon kepada orang tuamu waktu bapakmu masih hidup? Diam. Pernahkah Anda peduli dengan orang tuamu waktu musim hujan? Nelpon, Pak, Ma, musim hujan, pakaian harus agak tebal, jangan kena flu. Pernah nggak? Waktu kirim uang untuk orang tua harus diingatkan, kalau mau makan, minum apa, belanjakan saja, jangan disimpan lagi uangnya, kami ada uang. Kalau di tempat mereka beraktivitas, mengundang temannya makan, satu meja bisa jutaan. Kalau kirim uang untuk orang tuanya dihitung tepat, satu pun tidak boleh terlewat. Apa itu sikap yang benar? Lalu sekarang kan ada HP yang bisa komunikasi langsung. Berikanlah kepada mamamu agar dia tuh ingat dengan kalian di tanah rantau. Kondisinya gimana, ya kan? Usahanya gimana? Lihat wajahnya sudah tahu. Wajahnya murung, wah jadi susah. Kalau ceria ya bagus. Kepingin lihat cucu, cucu saya lucu, terhiburlah beliau di rumah. Walaupun tidak di satu rumah, dari jauh pun bisa. Inilah suatu cara berbakti juga. Kalau orang tua terhibur, umurnya panjang. Kalau banyak pikir, risau, pendek umur. Sekarang bapakmu meninggal, upacaranya mewah, nggak perlu, saya bilang cukup sederhana aja. Yang penting taati aturannya, tradisinya. Saya yakin kalian di tanah rantau sampai sekarang punya anak cucu, tidak pernah mencuci kaki mama. Ya semua. Kalau mandiin anjing piaraan, senang ya. Apalagi ada pesta ulang tahun. Ini memang kurang ajar juga. Lebih merawat hewan daripada orang tuanya. Saya bilang di rumah Anda ada 2 budak, bapakmu dan mamamu. Percuma kalau sembahyang dipiara. Kalau di rumah sendiri kalau tidak berbakti, akhirnya diam semua. Sekarang dengan upacara mewah, untuk siapa? Untuk tetangga melihat Anda hebat, padahal tidak pernah berbakti, walaupun hidup di tanah rantau. Ini sering terjadi sampai keluar air mata. T, yang 2 T, harmonis. Terhadap kakak beradik
harus hidup harmonis. Kakak harus sayang dan melindungi adik-adiknya. Sebagai adik harus menghormati dan menghargai kakak-kakaknya. Harus bersikap santun, lembut dan dalam bertutur kata. Saudara kandung, apalagi dengan saudara luar, harus harmonis. Orang tua lihat kakak beradiknya harmonis, dia senang. Kalau bertengkar terus, berkelahi terus, sedih orang tuanya. Apalagi selisih, bertengkar, pindah rumah. Orang tua sakit sudah berkumpul bagi harta, itu kurang ajar juga. Ini kejadian masyarakat yang begitu. Yang ketiga, setia. Sikap setia kepada keluarga, kepada bangsa dan negara adalah sebuah kewajiban. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengabdi dan berbuat baik pada orang banyak. Dengan sikap dan semangat ikut serta dalam mengembangkan program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, turut serta kegiatan mencerdaskan bangsa, mendorong peningkatan perekonomian dengan memajukan pembangunan di daerah, membina hidup sehat jasmani dan rohani, mewujudkan sikap toleransi, gotong royong dan hidup rukun, ikut serta menjaga keamanan dan stabilitas di daerah, juga bagian dari sikap negara, bela negara. Di dalam keluarga, anak harus setia kepada keluarganya dengan menjaga nama baik orang tua, saudara-saudaranya, dan nama baik keluarganya. Keempat, kepercayaan. Sebagai manusia yang berbudi luhur harus memperoleh kepercayaan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tidak boleh melakukan tindakan membohongi dan menipu, adalah tindakan tercela. Keempat, pembinaan dari 1 sampai ke 4 adalah pembinaan akar. Pembinaan akar bagi anak-anak agar akar kepribadian akan tumbuh tegak lurus. Xiao Ti Zhong Xin, itu akar, mendidik anak agar akarnya itu bagus, tegak lurus. Kalau dia sudah berkeluar ke masyarakat, ada pembinaan 4 lagi sebagai cabang atau ranting. Li, kehormatan. Sikap hormat menghormati di dalam keluarga maupun bergaulan di masyarakat harus menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai, beretika, tata krama, basa-basi, tegur sapa. Dengan sikap baik, orang lain akan merasa senang. Jika sikap ini terlupakan, akan mengakibatkan tata kehidupan bermasyarakat menjadi kacau dan rumah tangga akan berantakan. Di dalam keluarga, antara orang tua bersama anak, suami istri, kakak beradik, semua orang harus menjaga sikap ini agar keharmonisan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat tetap terpelihara, ketenangan dan stabilitas di daerah tetap terjaga. 6. Loyalitas. Sikap loyalitas merupakan sebuah sifat yang mestinya dimiliki oleh hati manusia. Tanpa adanya loyalitas, orang tidak dapat berjiwa kesatria atau berjiwa tegak lurus. Sikap etika, moral, budi pekerti, dan susila yang baik bermanfaat bagi masyarakat harus tetap ditingkatkan. Yang ketujuh, integritas. Sikap integritas, kejujuran yang bersih, tidak rakus terhadap harta yang bersifat korup, tidak merampas hak orang lain. Jadi pemimpin negara yang cinta sama rakyatnya, Fumukuan, yang dapat dijadikan panutan. Ada teman, dia itu pejabat, hartanya tumpuk, banyak duit, dia sombong, saya banyak uang. Coba lihat nih
miliaran. Saya bilang itu bukan uangmu, uang titipan untuk sementara dijaga. Lo kok bisa begitu? Ini kan udah jelas di buku tawanan nama saya. Karena hartamu itu siung cai, harta kotor, hasil korupsi, hasil penipuan. Itu uang siapa? Uang anak cucumu yang tidak berbakti. Itu pertama. Yang kedua, itu uang titipan dari rumah sakit. Karena pikiranmu kacau, takut ditangkap, akhirnya timbullah penyakit kencing manis lah, jantungan lah, tumor lah, kanker lah. Itu titipan akan habis di rumah sakit. Yang ketiga, akan dicuri, takut pencuri. Orang dengan Anda banyak harta, dia tetap berupaya untuk mencuri. Nah, itu titipan. Nah, karena sombong, dia digoda oleh temannya itu, ayo kita main saham saja. Akhirnya ditipu, habis juga. Yang terakhir, pengadilan punya, karena hasilmu dari uang harta kotor. Pengadilan akan mengadili, kau akan bayar pengadilan, habislah hartamu. Itu titipan, bukan Anda punya. Karena datangnya dari kotor, akan keluarnya juga habis. Buddha mengajarkan ke kita agar melakukan sedekah. Sedekah terbagi tiga. Sedekah berupa harta, berupa uang, menolong orang fakir miskin yang membutuhkan, supaya dia juga merasakan bahagia. Anda akan memperoleh imbalannya, itu usahamu akan maju. Karena secara otomatis itu iklan juga. Si A ini suka membantu orang miskin. Saya mau belanja, daripada beli sama lain, lebih baik beli sama dia. Karena hatinya itu baik, akan memanggil langganan banyak, akan bertambah, usahanya akan membesar. Itu cai pu se. Yang kedua, sedekah berupa petunjuk, fa pu se. Kalau teman menghadapi permasalahan yang nggak bisa diselesaikan, kita paham, kita memberikan petunjuk, memberikan nasihat agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Itu namanya fa'us. Imbalannya apa? Tambah cerdas, tambah pintar. Yang ketiga, uwei usi, sedekah untuk menolong, agar menolong nyawa orang. Kalau ada pemburu mau ke hutan, mau nembak hewan, kita cegah. Kasih uang saja lah sudah, tak usah dibunuh. Orang sakit di rumah sakit tak mampu, sudah terancam mau meninggal, usahakan membantu, menolong nyawa dia. Kita tak mampu, cari ke teman gotong royong agar dia tertolong. Yang ketiga, ajaran ketiga yang sedekah yang ketiga ini, imbalannya badan sehat dan umur panjang, karena menolong nyawa sesama makhluk itu. Kedelapan, rasa malu. Manusia memiliki sifat malu yang dapat digerakkan oleh naluri, menilai mana yang baik dan jelek, benar dan salah. Dengan rasa malu itu, setiap manusia berjalan pada kebenaran. Sikap suka menjelekin orang lain dan membuka aib orang lain harus dihindari. Jauhi sifat yang hina, buruk, aib, keji, rendahan, agar tidak jatuh ke lembah kehinaan.
Pembinaan ke-5 sampai ke-8 ini adalah bagian dari ranting atau cabang. Jika ke-8 sikap ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, akan membawakan hasil bunga dan buah yang baik, yaitu kebajikan. Kebajikan kita berbuat kewajiban kita berbuat kebajikan kepada sesama manusia pada saat kita memikirkan kepentingan diri sendiri, juga perlu memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang bijaksana selalu mengasihi orang lain. Dia tidak akan mencelakakan orang lain. Yang ke-10, kasih sayang. Semua manusia pada dasarnya berasal dari satu, sehingga semua adalah serumpun. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang dapat mengundang pertikaian berdasarkan ras, keturunan, warna kulit, dan golongan. Kalau ke-11 dan 12 kedamaian, happy. Jika semua yang tersebut di atas dapat dijalankan dengan baik bagi semua umat manusia di dunia, perdamaian dunia abadi akan tercapai. Hanya 12 huruf itu menyangkut kehidupan kita, tingkah laku kita yang akan membawakan kedamaian dan keharmonisan. Yang terakhir, mengapa kita harus belajar Tao Te Ching? Apa manfaatnya mempelajari Tao Te Ching? Ini dari Tao. Agar memahami ada kehidupan pada alam semesta, memiliki energi dan materi yang selalu bergerak secara alami. Sebuah pergerakan kehidupan yang hakiki. Taziyah fajr. Kita lihat di langit, tidak ada apa-apanya, hampa kosong. Langit biru, tidak ada benda apa. Kalau diteropong, banyak benda yang bergerak. Yang sekarang teknologi mengatakan bahwa itu banyak kandungan energi. Kita HP sendiri banyak energi. Dua, memahami kehidupan kita berasal dari mana. Apa hubungan yang erat antara Tao dan manusia, agar manusia memperoleh ketenangan lahir batin. Yang ketiga, agar kita dapat berguru kepada alam semesta, memahami segala keadaan dan kehidupan alam semesta, guna membuka kecerdasan kita. 4. Agar kita memperoleh sifat kelembutan, memperbaiki kehidupan rumah tangga, memperbaiki hubungan di antara orang tua dan anak, memperbaiki hubungan antara manusia dengan merubah nasib di dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis. Yang kelima, membimbing kita agar dapat mengikuti makna alam, memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, agar ketentraman masyarakat terjaga. 6. Membuka hati sanubari kita untuk meningkatkan sikap keadilan yang murni, agar menghargai kepribadian bagi suku, bangsa, agama, negara, guna mewujudkan kedamaian dunia. 7. Menyadari kepada kita, bumi memiliki energi kehidupan. Bumi adalah ibu kita bersama. Segala kebutuhan sandang dan pangan kita disediakan olehnya. Jika manusia sudah memahami hal ini, dengan sendirinya akan melindungi, menjaga, merawat, agar segala bentuk kehidupan di bumi akan tetap berlanjut. Yang 8, agar kita dapat membuka hati sanubari, kasih sayang, tanggung jawab dengan sikap walas asih untuk melindungi alam semesta serta semua makhluk hidup yang terkandung di dalamnya. Yang ke-9, agar kita dapat memahami semua manusia pada dasarnya berasal dari satu, alam semesta, sehingga semuanya adalah serumpun, sama-sama menikmati hidup alam yang penuh kedamaian. Yang ke-10, dapat membina gaya hidup manusia yang benar, agar kehidupan di bumi dapat hidup kekal dan abadi.
inti dari pemahaman ajaran Tao. Dari Tao Te Ching. Tao Te Ching tidak ada berbau agama. Dia tidak memiliki tafsiran tahlil. Semua umat manusia bisa mempelajari, belajar sama alam semesta. Nabi Lao Tzu menulis ini waktu dia tuh bekerja di perpustakaan dinasti Zhou. Dia pelajari buku-buku lama, buku-buku sejarah, buku-buku perang. Dia ngambil kesimpulan, dibuatlah satu buku Tao Te Ching dalam huruf 5.000 huruf. Selesai itu ditinggalkan, dia keluar tinggalkan kerajaan, takut dikejar. Mengapa? Karena tulisan buku Tao Te Ching bertentangan dengan kebijakan raja. Raja maunya diktator. Dia tuh mengajarin kita umat manusia harus belajar sama air. Walaupun punya kelembutan, tapi kalau dikumpulkan punya sesuatu kekuatan, bisa pecahkan batu. Air tidak mungkin dia bertentangan karena mengalirnya ke bawah, tidak pernah ke atas. Jadi orang tidak perlu sombong, sederhana saja. Sampai di tempat yang terbau kotoran, dia tidak ngeluh, bermanfaat bagi tanaman, jadi pupuk. Tao Te Ching mengajari kita, jadilah orang yang lemah lembut, yang sesuai dengan alam semesta, tidak pernah bertentangan, dan bermanfaat untuk orang banyak. Dia banyak menceritakan ini ya, kejadian ini akan punya dampak ini. Dia dalam 82 ayat. Ini pun tak pernah disinggungkan, apalagi kita dari Tridharma memiliki ajaran-ajaran yang sangat-sangat bermanfaat bagi umat. Bukan hanya umat Tridharma, untuk umat manusia. 4 generasi